Indonesia memiliki banyak proyek besar, tetapi tidak semua berakhir sesuai rencana. Salah satu contoh paling tragis adalah proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Proyek ini seharusnya menjadi kebanggaan nasional, tetapi justru menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di negeri ini. Bagaimana proyek ini bermula, siapa saja yang terlibat, dan apa dampaknya bagi masyarakat? Ini adalah kisah lengkap Hambalang. Tahun 2004, pemerintah mulai merencanakan pembangunan fasilitas olahraga berskala nasional. Indonesia ingin memiliki pusat pelatihan atlet modern yang dapat mendukung prestasi di ajang internasional seperti Asia Games, Asian Games, dan bahkan Olimpiade. Hambalang yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dipilih sebagai lokasi pembangunan karena luas lahannya yang mencapai 32 hektar dan dianggap strategis. Pada tahun 2010, proyek ini resmi dimulai dengan anggaran awal sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun angka ini kemudian membengkak menjadi hampir 2,5 triliun. Semua tampak menjanjikan, hingga kejanggalan mulai tercium. Di balik megahnya rencana Hambalang, ada sistem korupsi yang sistematis. Proyek ini penuh dengan penyimpangan, mulai dari markup anggaran, suap pejabat, hingga manipulasi tender. Investigasi menemukan bahwa perusahaan yang memenangkan tender ternyata tidak memenuhi standar. Bahkan, beberapa dokumen penting seperti analisis dampak lingkungan dan sertifikat tanah tidak lengkap. Pada tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus ini. Hasilnya mengejutkan. Proyek ini bukan hanya bermasalah dalam keuangan, tetapi juga dalam konstruksi. Tanah yang digunakan ternyata tidak stabil, menyebabkan gedung yang belum selesai sudah mulai mengalami keretakan. Kasus ini akhirnya menyeret beberapa nama besar. Andi Malarangjeng, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, sejumlah pejabat dari Kemenpora dan kontraktor proyek juga ikut terseret dalam kasus ini. Pasca skandal ini terbongkar, proyek Hambalang dihentikan. Saat ini yang tersisa hanyalah bangunan kosong yang terbengkalai, lapangan tak terawat, dan fasilitas olahraga yang tidak pernah digunakan. Uang rakyat yang mencapai triliunan rupiah hanya meninggalkan puing-puing dan janji-janji yang tak pernah terwujud. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pusat olahraga Hambalang yang terbengkalai selama hampir 5 tahun. Pemerintah mengisyaratkan melanjutkan kembali pembangunan sarana olahraga Hambalang. Pada tahun 2017, sempat ada rencana untuk menghidupkan kembali Hambalang sebagai pusat pelatihan olahraga. Namun hingga hari ini, belum ada realisasi yang jelas. Hambalang tetap menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek nasional. Kasus Hambalang memberikan banyak pelajaran penting. Pertama, buruknya perencanaan dan pengawasan dalam proyek-proyek pemerintah seringkali berujung pada pemborosan anggaran. Kedua, lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa membuka celah bagi praktik korupsi yang sistematis. Dan ketiga, kurangnya transparansi serta pengawasan publik membuat kasus seperti ini terus berulang. Hambalang bukan satu-satunya proyek besar yang gagal. Indonesia masih memiliki banyak proyek lain yang terbengkalai akibat korupsi dan mismanagement. Jika kita tidak belajar dari kasus ini, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak Hambalang di masa depan.
Kasus Hambalang adalah cerminan bagaimana korupsi menghancurkan mimpi besar bangsa. Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menjadi simbol kegagalan. Akankah kita terus membiarkan uang rakyat lenyap tanpa pertanggungjawaban? Apakah proyek Hambalang masih bisa diselamatkan atau lebih baik dibiarkan menjadi monumen kegagalan?